File SQL Workbench yang telah teman-teman dapatkan di muka, yaitu hasil normalisasi dari database Setiawan Spuring. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada beberapa tabel. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan tips dan trik, tujuannya agar teman-teman mendapatkan kemudahan mengerjakan daripada sering mendapatkan error. Karena secara psikis, error yang dihadapi programmer ataupun DBA itu akan menguras energi mereka. Dari hasil normalisasi, yang tidak bisa membuka SQL, ini saya jujur tidak punya solusi ya, karena memang perkuliahan saya dari awal memang menggunakan MySQL. Mungkin harus ke kampus kali ya untuk meminjam PC kampus agar yang tidak bisa membuka ini bisa membuka file Workbench. Saya stop dulu. Jadi ini yang ingin saya tampilkan, di mana kita kemarin, contoh dari saya adalah sebuah nota Setiawan Spuring. Nah, di sini kalau kita lihat, sudah saya ajarkan untuk memahami proses normalisasi. Di sini yang ingin saya fokuskan, dari hasil normalisasi yang ada, kita fokus di hasil third normal form atau 3NF. Di mana di sini ada beberapa tabel, tepatnya 9 tabel hasil dari normalisasi. Untuk menambah nilai, saya berikan nilai keaktifan bagi yang bisa menjawab dengan menuliskan di chat, 1 orang 1 entitas. Coba tuliskan yang mana yang termasuk tabel master. Silahkan ditulis di chat. Yang mana yang merupakan tabel master. Coba silahkan dicek. Teman-teman ada filenya ya. Sebentar, saya sedang backup sesuatu. Yang sudah menemukan jawabannya silahkan ditulis. Jika ada kesamaan, nanti yang saya tulis hanya yang paling awal. Mbak Kartik, Mas Kartika, Faktur salah, Nova salah, Irfan salah, Aldi salah. Belum ada yang betul dari kelas C. Silahkan tabel master. Saya share lagi. Jadi kalau hasil dari 5, maaf ini masih hapus yang tadi. Jenis customer, Mas Imam, betul? Imam. Yang lain? Tabel master.
Silahkan. Bana, tabel customer, betul? Ada lagi imam. Mana tadi? Jadi cepet banget. Jenis customer imam, bana. Jenis bayar imam. Imam Irfan. Jenis bayar. Imam Irfan tadi di barang. Kemudian Kartika Satya karyawan. Betul? Kartika. Terus Nova Aulia penugasan. Betul. Ganesha salah. Nadila salah. Sudah ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tabel master. Kenapa kita harus bisa memahami mana yang tabel master dan mana yang bukan tabel master? Kembali masalah membuat EAR, Enhanced Entity Relationship. Teman-teman yang pertama harus buat physical schema. Jadi jangan pernah membuat dari gambar dulu. Ini akan mempersulit. Lebih mudah teman-teman buat di sini. Desain fisiknya ini, setelah teman-teman membuat database, maka teman-teman membuat tabelnya. Yang utama yaitu buat tabel master dulu. Nah, di kita tadi hasil dari normalisasi ada 6 tabel master. Yang pertama, jenis bayar, customer, barang, jenis customer, karyawan, dan penugasan. Yang mana tabel master? Nah, di sini bisa kita simpulkan, tabel master adalah yang tidak memiliki foreign key. Kenapa? Kalau kita membuat tabel master terlebih dahulu, saat kita membuat tabel implementasi, jadi contoh, saya sudah punya tabel barang. Saya sudah punya tabel barang. Di sini ya tabel barang. Kemudian saya langsung buat tabel faktur. Atau misalnya setelah saya barang, saya langsung buat detail faktur. Kan sebelahan nih. Ada foreign key-nya. Pasti error, karena kode barang tidak bisa, belum dibuat, karena dia di tabel faktur. Karena tabel faktur belum bisa dibuat, karena dia belum punya tabel customer. Nah, ini kenapa tabel implementasi relasi itu harus setelah tabel master. Selanjutnya, di sini, nah, selanjutnya ini tugas sebagai faktur dan detail faktur merupakan tabel implementasi relasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu saja yang paling sering ditanyakan terkait tabel detail faktur. Ini tabel detail faktur merupakan tabel implementasi relasi. Saya lupa di kelas mana, tapi ada yang bertanya, Bu, tabel detail faktur ini kan kok bisa primary key-nya sama semua? Oke, kita coba telusuri. Dari unnormalized, di mana ada barang yang akhirnya nanti menjadi entitas barang dan ada jumlah barang. Jumlah barang ini tidak bisa secara penuh bergantung pada kode barang. Maka di first normal form saya pecah dekomposisi tabel di mana kode barang ini menjadi tabel barang. Untuk jumlah barang masih di sini, masih di dalam tabel faktur, tapi nanti saat mau ke second normal form, ini akan menjadi partial dependency. Karena dia bergantung sebagian. Bergantung kemana? Dia kan bergantung ke faktur dan bergantung ke kode barang. Maka di sini muncul dekomposisi yang baru dengan menambahkan foreign key yang baru.
ada jumlah barang, diskon, dan subtotal yang merujuk pada masing-masing nomor faktur. Ini nomor faktur yang sama semua. Kalau hanya ini primary key-nya, pasti akan muncul error karena duplicate. Kita tambahkan foreign key. Foreign key apa? Kode barang, karena memang jumlah barang ini kan tergantung pada kode barang. Tergantung pada nomor faktur. Kode barang ini foreign key ke kode barang. Dari second normal form ini muncul keanehan di sini. Kenapa? Karena kalau primary key-nya hanya nomor faktur, pasti akan error, data duplikat. Sehingga di third normal form dirubah. Jadi di sini ada teori yang kita pakai. Yang pertama, primary key. Primary key adalah atribut kunci yang bersifat unik dari sebuah entitas. Sedangkan foreign key adalah atribut kunci dari tabel lain yang dipanggil ke tabel ini. Jadi harus atribut kunci. Di third normal form, kita mengenal candidate key. Nah, ini sudah berubah. Candidate key yaitu menjadikan keduanya sebagai primary key. Atau candidate key adalah kunci yang berisi lebih dari satu atribut. Saat kita coba buka di sini, implementasinya, teman-teman bisa lihat saat saya mendesain detail faktur. Nah, di sini posisinya adalah dua-duanya primary key, karena dia candidate key. Walaupun dua-duanya merupakan foreign key. Yang pertama, foreign key ke tabel barang. Saya lebih mudah menulis seperti ini. Ini untuk membuat kita berpikir sistematis. FK_ barang, artinya ini foreign key ke tabel barang. FK_ faktur, foreign key ke tabel faktur. Foreign key ke tabel barang, kita hubungkan referensinya, kemudian kita hubungkan kemana? Ke atribut kunci, yaitu kode barang. Sedangkan untuk tabel faktur, kita hubungkan dengan atribut kunci, yaitu nomor faktur. Artinya bahwa dua-duanya sudah menjadi primary key. Kemudian kenapa di sini hanya ada satu indeks? Nah, teman-teman, ada perbedaan mendasar antara foreign key dengan indeks. Kalau di sini kita lihat, di sini indeks yang tertulis hanya indeksnya ya, teman-teman. Padahal foreign key-nya ada dua. Kenapa bisa indeksnya hanya satu? Coba lebih teliti. Foreign key-nya ini, yang pertama, dua-duanya dari tabel yang berbeda. Kemudian saat kita lihat di kolom ini, kolom pertama merupakan atribut kunci yang utama, primary key yang utama. Maka di dalam indeks dia dikenali dengan primary. Walaupun di sini ada dua ya kuncinya. Kemudian untuk kunci yang kedua, kandidat key-nya ini yaitu kode barang. Baru kita tambahkan indeks di sini. Sebetulnya cara teman-teman paling mudah adalah dengan menuliskan di sini atributnya, langsung diberi status primary key, kemudian langsung teman-teman ubah di foreign key. Maka otomatis indeks akan terisi. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini tidak ada masalah walaupun data faktur itu sama semua. Karena yang utama adalah kode barang berbeda. Jadi ini kalau kita menggunakan operator AND harus true and true. Kalau misalnya dia di sini sama-sama E418 dan TYT036 di record berikutnya, misal seperti ini, tentu ini akan membuat data duplikat karena operator N-nya berjalan. Dia akan muncul false di sini. Beda kalau, jadi intinya salah
satu atribut harus beda kalau kandidat key seperti itu. Dari situ penjelasan saya terkait SQL Workbench. Adakah yang bertanya? Oh, yang menjawab tabel barang Sylvia Indah, bukan Irfan. Oke. Saya perlihatkan Mbak di sini. Jadi Mas Irfan lebih dahulu direct message daripada Mbak Sylvia ya. Belum rezeki ya Mbak Sylvia ya? Ya Bu, saya kira nggak ngechat biasa. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Transparan saya. Oke, kita lanjut. Di sini berarti tidak ada pertanyaan untuk SQL Workbench-nya ya. Setelah teman-teman buka ini, kita akan mencoba topik berikutnya, yaitu untuk mendapatkan script DDL. Silahkan dibuka di SQL Workbench masing-masing. Kenapa nggak muncul di sini? Sebentar ya. Oke, harus di-maximize. Setelah teman-teman mengaktifkan SQL Workbench, file Setiawan Spuring, silahkan teman-teman akses di XAMPP, kontrol panel, aktifkan dua hal ini. Yang pertama Apache dan kedua MySQL. Apa ini? Apache dan MySQL ini adalah tools untuk menyalakan sebuah engine, mesin gitu. Jadi PC kita itu bisa berfungsi dengan beberapa peran. Contoh seperti kalau saya seorang manusia, maka saya bisa beberapa peran sebagai istri, ibu, dosen, ibu RT, ibu anggota RT, dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh dari saya itu sama, PC teman-teman bisa berfungsi dalam beberapa peran. Di sini Apache itu menyalakan fungsi PC teman-teman sebagai server aplikasi. Sedangkan MySQL menyalakan fungsi sebagai peran sebagai server database. Artinya saat dua engine ini dinyalakan, PC teman-teman itu menjadi server aplikasi sekaligus server database. Localhost kita menyebutnya. Namun, untuk perusahaan-perusahaan besar atau yang khususnya startup, Apache dan MySQL ini dipisah. Jadi server database-nya dan server aplikasi itu terpisah. Contoh, seperti di perguruan tinggi kita, antara server aplikasi, misalnya coding untuk web KRS All, dengan data yang disimpan untuk KRS All itu terpisah. Nah, ini tergantung pada engine-nya. Engine-nya yang dinyalakan apa? Di PC itu, maka dia akan menjadi server itu. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman buka lagi SQL Workbench-nya. Kemudian teman-teman fokus atau klik pada Forward Engineer. Setelah klik pada Forward Engineer, kemudian teman-teman pilih ini, next. Jadi lakukan next. Sebentar, saya pause dulu. Ada kalau keluar password, artinya saat teman-teman menginstal, teman-teman itu membuat password. Coba diingat kembali password yang teman-teman buat saat menginstal. Oke, saya ulang. Jadi tadi ya sudah forward engineer,
Nah, di sini kalau misalnya minta password, berarti dulu teman-teman saat install butuh memberikan password. Masukkan password yang teman-teman ingat. Kemudian di sini jangan rubah apapun, klik next. Jangan rubah apapun, klik next. Jadi di sini hanya tabel, harusnya 9 tabel. Save, ini untuk mendapatkan script DDL. Kemudian teman-teman save menggunakan ini, tipe data SQL. Jangan lupa nyimpennya di mana, karena nanti untuk yang Natasha dan LBC, teman-teman harus upload atau unggah itu di Mocha. Setelah di-save, baru klik next. Nah, kalau teman-teman sukses, artinya teman-teman berhasil untuk memahami teori data system, diimplementasikan ke dalam tools. Karena misal kalau untuk foreign key kita salah memilih, itu saat di awal desain kita langsung ditolak sama sistem. Tapi ada beberapa hal yang bisa dicek di sistem setelah forward engineer. Nah, taunya kalau ada error, biasanya di bawah ini ada pesan error. Nah, kalau tadi ada yang errornya di line 9 apa gitu ya, itu coba dirubah edit preferensinya tadi, seperti yang ditemukan anak kelas A. Kemudian setelah itu masuk ke SAM control panel lagi, kemudian teman-teman aktifkan halaman admin. Kalau halaman admin tentunya masuknya ke sini. Keluar pertama itu home. Seperti ini, aktifkan database. Jadi ini artinya yang di sebelah kiri ini adalah database yang kita miliki sebagai server database. Kalau teman-teman baru punya dari mata kuliah data system, ya biasanya baru punya 2. Ditambahin 2 atau 3 ya, MySQL dan performance schema. Kemudian untuk membandingkan antara yang berhasil kita buat di PHP MyAdmin dengan Workbench, pakainya Designer. Nah ini, kalau langsung terhubung artinya sudah berhasil. Seperti itu. Penjelasannya terlalu cepat. Nah, jadi ini karena Zoom-nya udah mau habis. Nanti saya segera upload atau unggah materinya. Tadi request dari anak kelas A tidak perlu pakai background dan tidak perlu diedit. Nah, jadi nanti mohon maklumnya karena ini murni yang dari Zoom. Jadi kemarin sebetulnya saya tuh sudah ada filenya, tapi belum bisa